Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, saya percaya hari ini kita tetap berada di dalam iman yang teguh kepada Kristus Yesus Tuhan yang menyertai kita. Apapun situasi yang kita hadapi, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, firman-Nya tidak pernah berubah dan Dia tetap menyertai kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita mengalami kemerdekaan, kita sebenarnya mengalami kebebasan di dalam hidup ini. Tentunya dalam pengertian yang umum, kemerdekaan itu adalah mengalami kebebasan, mengalami apa yang kita idam-idamkan. Kita dapat bertindak apapun, berkata-kata apapun, berpikir apapun, dan juga melakukan apapun. Pada umumnya seperti itu. Tetapi ketika kita membawa arti kata merdeka itu atau dimerdekakan itu, saudara, di dalam pengertian firman Tuhan, kata merdeka itu sebenarnya bukan hanya membuat kita bebas melakukan segala sesuatu, tetapi kata merdeka itu jika dikenakan kepada kita sebagai orang percaya, kata merdeka itu memiliki tujuan. Nah, salah satunya adalah, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 17. Saya akan bacakan dua ayat pertama saja, itu ayat 1 dan sampai dengan ayat yang kedua. Dikatakan begini: karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Berarti kemerdekaan atau merdeka yang Tuhan kehendaki itu artinya adalah kemerdekaan atau merdeka yang punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa berlomba. Nah, pertanyaannya, kita berlomba dengan siapa? Apakah dengan berlomba dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan pendeta kita, dengan tetangga kita, atau dengan siapa? Nah, saudara, saya menemukan dan saya merenungkan ada perlombaan yang kita lakukan dan ada dua lawan yang kita harus kalahkan. Yang pertama adalah keinginan daging yang berjuang untuk mengalahkan jiwa kita. Kemudian yang kedua adalah roh-roh jahat di udara yang berusaha untuk menggugurkan iman kita melalui apa? Godaan, ancaman, intimidasi, dan berbagai macam tekanan yang diberikan sehingga kita mengalami goyah, sehingga kita gampang jatuh. Dan saudara, dua hal ini akan terus mengikuti kehidupan kita, baik kita bertumbuh dalam iman maupun kita tidak bertumbuh dalam iman. Dua hal ini akan terus mengikuti kita, baik kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan maupun tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat, Kristus telah memerdekakan kita. Melalui kematiannya dan kebangkitannya sebagai anak-anak Allah, kita telah diberi kuasa untuk mengalahkan dua hal tadi, saudara, kedagingan kita dan juga roh-roh jahat di udara, dan menaklukkannya. Jadi sebenarnya dalam Kristus kita adalah orang-orang merdeka. Tapi kemerdekaan itu akan menjadi nyata ketika kita masuk dalam perlombaan rohani ini. Ya. Nah, merdeka untuk berlomba artinya begini. Yang pertama, tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita, yang membuat kita tidak bebas, tidak merdeka untuk masuk dalam sebuah perlombaan. Dikatakan di dalam ayat 1b, dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Artinya apa? Kita dapat mengalami kemerdekaan untuk berlomba jika kita menanggalkan beban dan dosa. Nah, ini ada dua, beban dan dosa. Beban itu tidak sama dengan dosa, dosa tidak sama dengan beban. Beban itu misalnya begini, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, itu bukan dosa. Itu ada dalam kehidupan manusia. Tapi jika itu berubah menjadi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang membelenggu hidup kita sampai kita tidak percaya lagi kepada Kristus, kepada firman-Nya, itu dosa. Inilah yang seringkali menghalangi kita untuk boleh berlomba di dalam perlombaan rohani yang membuat kita dapat bertumbuh dalam iman. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tanggalkan beban dan dosa sehingga kita tidak menjadi orang yang terbelenggu, tapi kita mengalami kemerdekaan untuk berlomba dalam iman dan mengalami kemenangan yang nyata.
Dan yang kedua adalah mata yang tertuju kepada Kristus. Dalam ayat yang 2a, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa perlu tertuju kepada Yesus? Karena Yesus teladan kita. Yesus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dia sebagai manusia, dia melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dalam kapasitasnya sebagai manusia. Dan kita memiliki teladan melalui kehidupannya bahwa sebagai manusia dia dapat memiliki kehidupan yang taat. Dia mengalami kemenangan dalam perlombaan, dia mengalami kemenangan dalam pencobaan, dia mengalami kemenangan dalam ujian, dia mengalami kemenangan di dalam masa-masa sukar, termasuk ketika dia harus masuk dalam rancangan dan kehendak Allah untuk disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan yang ketiga adalah, mari kita akan lihat bersama-sama. Yang ketiga, jangan menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 12 ayat 3 sampai dengan 4. Ingat selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ada satu kata yang perlu kita pahami dengan baik, supaya kita dapat berlomba di dalam perlombaan rohani dan mengalami kemenangan. Ketahanan. Seringkali yang membedakan orang berhasil dengan orang gagal bukan karena dia tidak mampu, dia tidak mau, tetapi tidak memiliki daya tahan yang sama. Mari kita miliki daya tahan karena Kristus Yesus Tuhan telah memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami boleh terus memahami bahwa kemerdekaan Yesus Kristus berikan dalam hidup kami adalah kemerdekaan untuk mengalami perlombaan dan mengalami kemenangan. Dan kami percaya Kristus ada bersama dengan kami dan berjalan bersama dengan kami hari lepas hari. Karena kami adalah lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.